Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Fajri, NIM 2355 201027. Saya akan menjelaskan materi tentang graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek distrik dan hubungan antara objek-objek tersebut. Sejarah graf yang merepresentasikan jembatan Koningsbrug terbagi menjadi dua, yaitu simpul dan sisi. Simpul ialah menyatakan daratan dan sisi menyatakan jembatan. Bisakah melalui setiap jembatan, tetapi kalian dan kembali lagi ke tempat semula. Definisi graf. Graf, G sama dengan V, E. Yang dalam hal ini V himpunan tidak kosong dari simpul-simpul. E himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada sebuah graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, dinamakan graf sederhana. G1 pada gambar 2 adalah contoh graf sederhana. Graf tak sederhana yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang, dinamakan graf tak sederhana. Contoh graf. Ringkasan listrik. Transaksi konkuren pada basis data terputus. Transaksi T0 menunggu transaksi T1 dan T2. Transaksi T2 menunggu transaksi T1. Transaksi T1 menunggu transaksi T3. Transaksi T3 menunggu transaksi T2. Contoh terapan graf. Terapan graf pada teori otomata mesin jajah. A0 sen dimasukkan, B 5 sen dimasukkan, C 10 sen dimasukkan, D 15 sen atau lebih dimasukkan. Contoh terapan graf. Jaringan komunikasi data, kumpulan beberapa pusat atau stasiun yang dapat berkomunikasi secara langsung. Terminologi graf. Subgraf, misalkan G sama dengan VE adalah sebuah graf. G1 sama dengan V1 dan E1 adalah subgraf dari G jika V1 komplement dari subgraf G1 terhadap graf G adalah graf 2, yaitu V2 E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E dikurang E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya.
Terminologi graf ketentangan. Dua buah simpul dikatakan bertentangan bila keduanya terhubung langsung. Graf G1 simpul 1 bertentangan dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertentangan dengan simpul 4. Terminologi graf bersisian insidensi. Untuk sembarangan ruas FJ, FK dikatakan bersisian dengan simpul VJ atau bersisian dengan simpul VK. Contoh graf 1 ruas 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Ruas 2, 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi ruas 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Terminal graf. Simpulan terpencil ialah simpulan yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Graf G3 simpul 5 adalah simpul terpencil. Graf kosong, graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau graf N5. Terminal graf derajat. Suatu simpul DV adalah banyaknya ruas yang menghubungkan suatu simpul, sedangkan derajat graf G adalah jumlah semua derajat simpul graf G. Graf G D1 sama dengan D4 sama dengan 2. Graf G2 D1 sama dengan 3 bersisian dengan ruas ganda. D3 sama dengan 4 bersisian dengan slab log atau sederajat sebuah log 2. Graf 3 D5 sama dengan 0 simpul terpencil atau simpul teriorelasi. D4 sama dengan 1 simpul bergantungan. Derajat pada graf berarah DF derajat masuk, jumlah busur yang masuk ke simpul. D out V derajat keluar, jumlah busur yang keluar dari simpul. Contoh derajat. Diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkan kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah A 2, 3, 1, 1, 2, B 2, 3, 3, 4, 4. A tidak dapat karena jumlah derajat semua simpul ganjil. 2 tambah 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 9. B dapat karena derajat semua simpul genap. 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 11. Graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberikan sebuah harga bobot. Graf sederhana khusus. A. Graf lengkap. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan N buah simpul dilambangkan dengan KN.
jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n-1 atau 2. Graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Graf teratur. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat tersebut simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur dengan R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah NR per 2. Graf bipartil. Graf bipartil, graf G yang himpunan simpul dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2. Sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di F1 ke sebuah simpul F2 disebut graf bipartit dan dinyatakan sebagai G V1 V2. Graf G di samping adalah graf biparti karena simpul-simpulnya dapat dibagikan menjadi V1 sama dengan A, B, D dan V2 sama dengan C, E, F, G. Representasi graf. Matrik bobot. Derajat tiap simpul. A untuk graf tak berarah, B untuk graf berarah. Graf isomorfis. Dua buah graf yang sama tetapi secara geometris berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan dengan kata lain, misalnya sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U dan V yang di G2. Graf planer dan graf bidang. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong disebut sebagai graf planer. Graf planer yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotong disebut graf bidang. Sisi-sisi pada graf planer membagi bidang menjadi beberapa wilayah. Wilayah, region atau muka faik. Jumlah wilayah pada graf planer dapat dihitung dengan mudah, di mana F jumlah wilayah, E jumlah sisi, N jumlah simpul. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.